Halo men, balik lagi ke channel gue ya. Dan ini adalah Infinix Note 40, HP yang rilis di tahun 2024. Dan sekarang gue masih pakai di 2026 nih. Kira-kira gimana ya kondisinya dan pemakaiannya masih enak gak nih kira-kira? Yuk, jangan lupa subscribe dan lanjut terus ya. Jadi kemarin kan channel ini udah ngebahas dari tipe-tipe update-nya, lalu performa main gamenya, dan kemarin UI-nya ya masih enak sih dipakai di 2026 ini. Dan sekarang teman-teman, gue mau coba bahas ini nih, kameranya ya. Ini pakai ring kamera, jadi begini bentukannya gitu. Nah, gimana sih dipakai untuk foto-foto dan rekam video di tahun 2026 ini ya? Karena Infinix Note 40 ini kan banyak mengalami update ya, dan bakal update ke XOS 16, Android 16. Jadi teman-teman, sebelum update ke XOS 16, Android 16 ya, kita bahas dulu aja nih, mumpung masih di XOS 15. Jadi nanti kan bisa dibandingin tuh performa gamenya kayak gimana, udah pernah dibahas, UI-nya kayak gimana, enak nggak, udah pernah dibahas juga di channel ini. Jadi ketika update ke XOS 16 ya bisa di compare gitu lah. Dan sekarang kameranya nih, sebenarnya sih gue agak ragu ya review soal kamera, karena abis itu tuh niat bikin video gitu terus lihat channel Ke2G kalau nggak salah yang review Xperia One Mark 8. Gila tuh channelnya, soal kamera expert banget bos. Makanya waduh, gua nggak begitu paham lagi soal kamera nih, tapi ya dikoreksi aja di komentar, nanti ya kita sama-sama belajar gitu. Dan gue juga jadi makin ngerti dan dapat masukan dari temen-temen yang lebih paham ya soal kamera ini. Oke, jadi ini menurut mata awam gue aja ya. Oke, jadi kameranya ini ya, secara kelihatan mata aja ini ada 3. Yang ini buat foto nih. Ya, ini resolusi maksimalnya 108 megapiksel. Yang ini deep sensor teman-teman, untuk ngasih efek bokeh, kalau nggak salah begitu ya. Dan ini flicker sensor. Gimana gue bisa tahu kalau ini deep sensor ya? Kalau buka menu kamera dan milih menu potret ya, dan gue tutup bagian bawah sini. Nah tuh lihat, jangan tutupi lensa. Muncul begitu teman-teman, yang artinya kan tuh kamera aktif ya. Kalau dibuka, nah muncul. Kalau ditutup muncul. Kalau pencet mode AI cam, ya nggak ada apa-apa tuh. Nah gitu loh, makanya itu deep sensor. Dan bisa lihat teman-teman ya, di kameranya ini ada AI-nya, dan 100 megapikselnya itu ada opsinya teman-teman. Nah kayak gitu tuh. Oke, jadi poinnya aja nih teman-teman ya, menurut mata awam gua nih ya, ini masih XOS 15.1.2 Android 15 ya HP-nya. Nah menurut mata awam gua nih, poinnya adalah hasil jepretan si kamera Infinix Note 40 ini untuk point and shoot masih oke banget. Untuk bikin status WhatsApp, untuk upload ke sosmed itu masih sangat oke. Nangkap fotonya tuh cepet, AI-nya ngebantu ningkatin fokus, saturasi warna dan kontras agar foto nggak kusam nih teman-teman ya. Jadi warna yang dihasilkan dari foto kamera ini tuh ya, warnanya tuh nggak kusam gitu, agak hidup tapi nggak terlalu gonjreng gitu loh. Teman-teman bisa cek sendiri ya, dikirim di HP lain dalam format yang seutuhnya gitu, via quick share atau via lain lah, itu warnanya masih oke banget. Jadi untuk sekedar bikin status WhatsApp atau ke sosmed gitu ya, masih sangat layak sekali nih HP nih foto-fotonya. Kalau dapat objek yang bergerak tapi nggak terlalu cepet ya, kayak orang jalan kaki atau gerakan sedikit, bisa di fix pakai AI-nya teman-teman. Nah kan, keren kan? Dan kayak gini tuh berlaku di foto bokehnya ya. Gue foto bokeh di objek yang bergerak juga masih bisa difoto dengan fokus pakai kamera Infinix Note 40 ini teman-teman. Kalau setelah ambil foto gitu, kalau kita cek fotonya, itu ada perubahan di fotonya tuh, kayak memperbaiki gitulah gitu. Itu bisa dari efek AI atau dari aplikasinya ya. Aplikasinya namanya Gallery AI kan. Nah untuk resolusi 108 megapikselnya ya, hampir mirip sih dengan auto. Cuman kalau mau pakai opsi harap lebih stabil aja megang HP-nya ya, karena gampang goyang. Cuman itu tadi,
Setelah jepret itu bakal di fix, bakal diperbaiki nama AI-nya teman-teman. Dan di 108 megapiksel ini bikin foto itu jadi lebih detail ya. Kalau diketuk 2 kali gitu, hasil zoomnya itu jadi lebih dalam. Dan di kamera Infinix Note 40 ini kan ada opsi 3 kali zoom ya. Nah kayak gini nih, tuh gitu, bisa langsung ngezoom teman-teman. Hasilnya untuk objek yang kena cahaya berlimpah kayak sinar matahari gitu loh, itu warna masih dijaga ya, dan detail ya nggak terlalu pecah, cuman nggak terlalu detail banget gitu. Tapi kalau objeknya di cahaya yang kurang atau redup, untuk objek utama warna masih bagus, tapi untuk objek sekitar udah berkurang detailnya dan muncul noise gitulah. Untuk foto malam nih, kamera Infinix Note 40 ini memiliki night mode, masih bisa menghasilkan foto yang cukup ya dilihat sekilasan masih oke lah gitu. Warna masih kelihatan, masih ada warnanya gitu, nggak pucat untuk objek yang utama ya. Kalau soal detail udah pasti berkurang kalau di night mode ini teman-teman, dan si AI-nya tuh berusaha untuk memperbaiki detailnya gitu. Cuman ya tetap aja, kalau emang hasilnya nggak bisa diperbaiki ya detailnya bakal kurang. Jadi tergantung cahaya yang datang juga gitu loh, tetap butuh cahaya walaupun dikit-dikit gitu. Jadi yang penting bisa pegang HP-nya aja yang bener gitu untuk fokusnya ya. Dan ya tadi, kalau untuk jadiin status WhatsApp gitu masih oke, karena kan nggak terlalu ngezoom ya, orang sekali lihat doang. Tapi kalau untuk di sosmed dan resolusi lebih besar gitu, itu bakal kelihatan sih kurang detailnya gitu. Tapi kalau yang cuman lihat doang, nggak pakai di zoom masih aman lah untuk foto malam ya. Kamera depan beresolusi 32 megapiksel dengan AI nih. AI ini ningkatin detail, bikin warna jadi lebih terlihat dan mengurangi flare. Cukup bagus kok kamera depannya nih. Masih ready sosmed, warnanya masih oke. Detail agak kurang ya kalau kata gue ya, karena masih AI-nya itu di kontrasnya agak dinaikin sih. Nah kayak foto ini ya. Di preview kamera sih cahaya mataharinya itu ngasih cahaya berlimpah banget ya. Silau gitu, jadi langit jadi putih. Cuman nama AI-nya itu difokusin lagi teman-teman. Kontrasnya tambahin, warnanya ditambahin, jadilah kayak gini nih, jadi nggak nge-flare, jadi bulat gitu. Jadi kalau ambil foto selfie masih bisa di fix dengan AI-nya. Cuman gue bingung nih AI-nya nih, antara ini AI di kamera apa galeri AI nih yang memperbaiki nih. Jadi fotonya itu setelah preview jepret, kita klik buka, nah itu pas di momen itu tuh diperbaiki gitu loh. Nah sampai ke videonya nih teman-teman ya. Ya pasti teman-teman udah tahu lah gitu, kalau ultra stabil di Infinix Note 40 ini berjalannya di 1080p 30 fps. Jadi kayak di tampilan sekarang ya. Ini kan settingan di 1080p 60 fps. Kalau kita klik ultra stabil, dibalik ke 1080p 30 fps gitu teman-teman. Jadi cuma aktif di resolusi segitu. Dan kemampuan merekamnya ya, HP ini sampai 2K teman-teman ya, tuh opsinya tuh 2K 1080 60 fps, saling rendah 720p. Nah dan yang untuk rekam video sambil jalan gitu ya, atau vlogger gitu, pakai Full HD 30 fps aja ya tadi, karena fitur ultra stabilnya cuma ada di Full HD 30 fps. Jadi hasil videonya kalau rekam sambil jalan lumayan stabil ya. Tapi kalau HP digerakin gitu ke kanan ke kiri, perpindahan kameranya itu ada glitch sedikit lah. Untuk resolusi 2K dan Full HD 60 fps, sebaiknya pakai tripod ya HP-nya, karena gampang banget goyang hasil videonya. Untuk fokusnya sih oke banget ya, cepet teman-teman ya, di jarak 30 cm gitu. Atau perpindahan dari langit ke bawah gitu, itu cepet sih fokusnya. Dan ini berlaku di semua resolusi ya, dan kamera depan juga begitu. Dan di kameranya ini ada mode Pro juga ya, jadi bisa setting long exposure, shutter speed, ISO, manual focus. Nah gitu, itu bisa disetting sendiri aja lah gitu. Oke. Nah jadi gimana teman-teman nih untuk kamera Infinix Note 40 ini ya? Itu sih menurut mata awam gua. Nah teman-teman yang lebih paham, lebih ngerti, lebih jago, silahkan komentar aja nih teman-teman ya. Jadi kita sama-sama belajar, dan gue juga udah bisa belajar gitu. Oke. Dan kita masih nunggu XOS 16 nya ya. Katanya sih bulan Juli ini, cuman ya itu kan dimulainya bulan Juli, Agustus, September. Dan ini seri Note ya. Sedangkan ada seri
GT gitu loh. Kayaknya sih di Agustus nih dapet ini. Kayak gitu aja ya video kali ini. Silahkan subscribe teman-teman, kita diskusi bareng di komentar. Dan see you, bye.